Bagi teman-teman yang ikuti pergerakan harga saham Cegaz, harga sahamnya sempat dibawa naik, dibawa turun, lalu digaspol ya teman-teman. Tapi setelah itu harga sahamnya turun dan terus tergelincir sampai hari ini seolah-olah remnya blong ya teman-teman. Selain itu, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah nulis di kolom komentar mengenai bagaimana sih cara mengetahui jumlah lot yang dipegang underwriter saat IPO. Selain itu, saya juga akan bahas permintaan dari teman-teman yang menunggu analisa pasca IPO saham Cegaz. Dan di sini juga bertanya apakah masih bisa ngegas lagi atau enggak. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, jika teman-teman juga punya pertanyaan ataupun ada request saham yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah, jika saya ada kesempatan, saya akan buatkan videonya. Dan supaya teman-teman nggak ketinggalan pembahasannya, pastikan teman-teman udah nyalakan lonceng dan subscribe YouTube Meja Saham. Untuk menghitung perkiraan berapa sih jumlah saham yang masih ada di underwriter, hal yang pertama saya lakukan adalah melihat dari prospektusnya ya teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat bahwa jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 531.429.000 lembar saham, atau jika dipersentasekan jumlahnya 30% ya teman-teman. Setelah itu kita juga perlu melihat berapa sih nilai penawaran umumnya, atau kalau biasanya di review IPO saya bahasnya target pendanaan. Nah, di sini disebutkan untuk nilai penawaran umum sebanyak 179.623.002.000 rupiah, atau jika dibulatkan sekitar 180-an miliar ya teman-teman. Setelah tahu target pendanaannya, selanjutnya adalah saya mengecek apakah terjadi oversubscribe atau tidak pada saham yang IPO. Di sini contohnya, jika kita menggunakan saham Cegaz, saham ini oversubscribe sampai dengan 93 kali. Nah, setelah tahu data-data tadi, barulah kita lihat penawaran saham ini masuk ke dalam golongan berapa. Contohnya di sini, dengan jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini sebesar 179.623.002.000 rupiah, sehingga berdasarkan angka 4 SEOJK nomor 15/2020 digolongkan menjadi penawaran umum golongan 1. Penawaran umum sendiri sebenarnya digolongkan menjadi 4 ya teman-teman. Kita bisa lihat di tabel ini. Golongan penawaran umum 1, batasan nilai penawaran umum kurang dari sama dengan 250 miliar dengan alokasi saham lebih dari sama dengan 15% atau senilai 20 miliar. Di sini ada catatan mana yang lebih tinggi nilainya. Jika di suatu hari teman-teman ingin menghitung juga bagaimana dengan penawaran umum golongan 2, golongan 3 dan golongan 4, teman-teman bisa lihat dari tabel ini ya. Karena dari tabel ini kita bisa tahu batasan nilai penawaran umum dan juga alokasi sahamnya. Sebelum menghitung kira-kira jumlah lot yang dimiliki oleh underwriter, apakah di sini terjadi kelebihan pemesanan pada saat penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham? Karena alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka 6 SEOJK nomor 15/2020 sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat di tabel ini, golongan penawaran umum 1, persentase alokasi saham lebih dari 15%. Lalu, batasan tingkat pemesanan dan penyesuaian alokasi untuk penjahatan terpusat, ada penyesuaian 1, yaitu lebih dari sama dengan 17,5%, penyesuaian 2, lebih dari sama dengan 20%, dan penyesuaian 3, lebih dari 25%. Untuk menyingkat videonya, kita langsung saja masuk ke poin 3 ya. Di sini dijelaskan, apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25 kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 20% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya. Perlu teman-teman ingat, di saham ini terjadi oversubscribe-nya bukan cuma 25 kali ya, tapi 93 kali. Artinya, saham ini kelebihan permintaannya lebih dari 25 kali, sesuai dengan surat edaran OJK nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang penyediaan dana pesanan, verifikasi ketersediaan dana, alokasi efek untuk penjatahan terpusat, dan penyelesaian pemesanan efek dalam penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham secara elektronik.
Di sini disampaikan dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 1, alokasi efek untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk penawaran umum golongan 1, apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi efek, apabila mencapai 2,5 kali namun kurang dari 10 kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% dari jumlah efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya. Kita langsung masuk saja ke poin 3 ya teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang. Di poin 3, jika mencapai 25 kali atau lebih, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% dari jumlah efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya. Berarti, dengan kelebihan pemesanan 93 kali, alokasinya masuk penyesuaian 3 ya teman-teman, atau lebih dari 25%. Dengan begitu, kita bisa hitung jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 531.429.000 lembar. Kita kalikan 25%. Hasilnya 132.857.250 lembar. Berarti inilah jumlah lembar saham yang didistribusikan ke market saat penjatahan. Dan bisa kita hitung, dari total saham yang akan didistribusikan sebanyak 531.429.000 lembar dikurangi 132.857.250, hasilnya adalah 398.571.750 lembar. Jadi diasumsikan inilah sisa saham yang ada di underwriter saat pooling ya teman-teman. Sedangkan untuk menghitung kira-kira jumlah lot yang masih ada di bandar setelah resmi listing, yaitu net sale dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat kalau PO berhasil jual sekitar 4 juta lot ya teman-teman. Jika kita hitung total saham yang diterbitkan saat IPO sebanyak 5.314.290 lot. Lalu total saham yang keluar saat penjatahan adalah 1.328.573 lot. Sedangkan dari data net sale yang berhasil didistribusikan ke market sekitar 3.980.000 lot. Dan jika kita hitung dari total saham yang diterbitkan sebanyak 5.314.290 lot dikurangi 1.328.573 lot total saham saat penjatahan dan dikurangi 3.980.000 lot net sale saat sahamnya sudah listing, sisanya tinggal 5.718 lot. Sisanya tinggal dikit banget ya teman-teman. Di sini saya kasih keterangan untuk yang 5.718 lot ini tidak diketahui ya, karena memang agak sulit kalau untuk mencari datanya ini. Jadi bisa jadi yang 5.000 lot ini bisa jadi ada di bandar ataupun di retail. Tapi menurut saya ini nggak terlalu penting untuk diperhatikan karena jumlahnya cuman sedikit banget teman-teman. Kecuali jika jumlahnya sisanya masih banyak ya. Nah kalau itu bisa jadi posisinya masih ada di bandar. Apalagi jika net sale-nya kecil ya teman-teman. Nah kalau seperti itu kita bisa berasumsi kalau memang sahamnya masih banyak di bandar. Karena di sini net sale-nya udah besar banget. Ada kemungkinan saham ini sudah habis terdistribusi ke pasar semua. Atau jika kita visualisasikan gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. 25% terdistribusi saat pooling, lalu 75% terdistribusi saat net sale, dan sisanya tinggal 5.718 lot tadi yang kita tidak ketahui. Atau kita anggap saja yang ini masih ada di bandar ya teman-teman. Berarti bandarnya ini hebat banget teman-teman karena bisa menjual jutaan lot hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Patut diapresiasi bandarnya. Kalau perlu diberikan award ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah cara untuk menghitung kira-kira berapa jumlah lot yang dimiliki bandar. Perlu diketahui untuk perhitungan ini kita tidak bisa mendapatkan 100% valid ya datanya karena kita hanya menggunakan perkiraan. Tapi setidaknya dengan begini kita bisa lebih berhati-hati lagi kalau mau masuk ke suatu saham. Apalagi yang sahamnya sudah terdistribusi banyak ke market. Untuk menghitung perkiraan bandar udah untung atau belum, yang paling mudah dan paling sederhana yang biasa saya gunakan menggunakan data dari broker samarinya Ajaib Sekuritas ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat dana yang berhasil dikumpulkan oleh bandar saat saham ini udah resmi listing sebanyak 187 miliar rupiah. Sedangkan dana yang berhasil dikumpulkan dari penjualan waran sekitar 12 miliar rupiah. Dengan begitu, biasanya saya akan menghitung dari target pendanaan sekitar 180 miliar rupiah dikalikan 25% sama dengan 45 miliar rupiah.
Lalu dari hasil penjualan saham sekitar 187 miliar rupiah dan dari waran sekitar 12 miliar rupiah. Atau jika ditotal jumlahnya sekitar 244 miliar rupiah. Lalu dari sini jika kita coba visualisasikan maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dari target IPO 180 miliar rupiah, dana yang terkumpul totalnya adalah 244 miliar rupiah. Di sini ada selisih 64 miliar rupiah. Artinya di sini bandarnya ini udah untung sekitar 64 miliar rupiah ya teman-teman. Kenapa? Ya karena dari total dana yang terkumpul semuanya jumlahnya 244 miliar rupiah dikurangi 180 miliar rupiah, maka selisihnya adalah 64 miliar rupiah. Dan inilah yang kemungkinan menjadi keuntungan sang bandar teman-teman. Atau jika dipersentasekan tampilannya seperti ini. Dana yang terkumpul sebanyak 136%. Jadi selisihnya adalah 36%. Dan kemungkinan keuntungan bandarnya sekitar 36% ini ya teman-teman. Jadi dengan begitu bisa dibilang bandarnya ini sukses besar, cuan koper-koper. Dengan kondisi seperti ini kalau saya udah pasti jauh-jauh ya teman-teman dengan sahamnya. Karena kalau saya biasanya 50% dari target aja itu udah kurang menarik. Apalagi kalau sudah untung seperti ini ya teman-teman. Ngeri banget kalau mau masuk. Kalau teman-teman gimana? Punya pendapat atau opini lain? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Lalu apakah saham ini bisa naik lagi? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi justru akan turun ke gocap teman-teman. Tapi kalau kita lihat data transaksi seminggu terakhir di pasar reguler, di sini yang menjadi top net buyers-nya masih tetap broker-broker retail seperti XL, CC, XC, YP, PD, KK, NI, dan juga SQ. Seperti pembahasan yang sudah-sudah, kalau saham banyak diakumulasi oleh retail seperti ini, biasanya sih agak sulit untuk naik. Apalagi kalau kita lihat di sini, underwriter-nya masih terus-terusan jualan ya teman-teman. Bisa kita lihat kalau PO jualannya banyak banget di sini. Jadi kalau berharap saham ini untuk naik, menurut saya sih agak sulit. Kecuali jika ke depan tiba-tiba sahamnya diakumulasi balik dan ada yang narik harga sahamnya ke atas. Di situ baru bisa sahamnya naik ke atas lagi. Tapi seperti pembahasan saya yang sudah-sudah di video saya sebelumnya, kalau yang bandarnya udah untung gini teman-teman, biasanya sih sahamnya akan tidur di gocap. Untuk videonya, teman-teman bisa lihat di bagian kanan atas ya, atau nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Sebagai penutup, salah satu tugas underwriter adalah mendistribusikan saham yang diterbitkan ke pasar ya teman-teman. Jadi kalau sahamnya berhasil didistribusikan dengan baik ke pasar, maka underwriter-nya bisa dibilang sukses. Dan teman-teman nggak usah heran kalau saham yang udah terdistribusi ke market biasanya akan turun ke gocap, ya karena memang udah nggak ada lagi yang berkepentingan untuk menggerakkan harga sahamnya. Kecuali di suatu hari ada kepentingan lain yang mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Meskipun perhitungan ini nggak bisa dibilang 100% akurat, tapi setidaknya dengan melakukan perhitungan ini, kita sebagai retail bisa berhati-hati saat mau membeli saham yang baru IPO. Dan perlu saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun jual ya teman-teman. Jika teman-teman punya analisa yang lain, silahkan analisa yang lebih dalam lagi, entah itu teknikal maupun fundamental. Jika teman-teman punya saran, masukan, ataupun pertanyaan, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silahkan di-like dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Dan bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan pembahasan terkini mengenai saham, dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.